Tuhan. Mungkin ini yang pertama yang membuat kita sedikit ruwet gitu ya. Gak Bapak Ibu, mungkin juga kita tidak rasanya kita agak apa dengan adanya sound system, kita rasanya dengan dagduk seperti itu ya. Mungkin masih belajar. Nanti kita berharap suaranya juga lebih nyaman seperti itu ya. Bapak Ibu, kita memang ingin gereja yang seperti ini menjadi berkat bagi kita, sehingga sarana-sarana yang ada kita perlu perbaiki seperti itu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang dikeluhkan pada pernikahan Daniel hari ini sudah terjawab, sehingga nanti tidak ada komplain lagi yang di luar sana tidak mendengar apa yang disampaikan oleh yang menikah atau yang yang menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bukan untuk gagah-gagahan, tidak, tetapi sungguh-sungguh kita rindu Bapak Ibu yang mendengar akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita melihat pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Rut pasal pertama ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu membaca genap sampai dengan ayat 22. Silakan kalau teksnya ada di ini bisa ditampilkan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Maklon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu takut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Tangan Tuhan teracung terhadap aku,
berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti ipar itu. Di mana engkau mati, aku mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Amin. Berbahagia Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan, tapi setiap kita yang melakukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi ini saya memberikan sebuah tema, komitmen dalam mengikut Yesus. Ya, komitmen dalam mengikut Yesus. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar kata komitmen. Sehingga kita tidak lagi dengar asing kata komitmen dalam kita itu. Biasanya, komitmen yang ada di antaranya adalah komitmen terhadap dirinya sendiri. Atau mungkin orang lain. Kita berkomitmen seperti itu ya. Mungkin komitmen kita yang sekolah dengan pendidikan kita. Bahkan mungkin kita memiliki sebuah komitmen terhadap Tuhan. Kalau kita melihat dalam arti dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan komitmen itu adalah perjanjian atau untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen ya. Suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain Bapak Ibu, komitmen itu sebuah upaya untuk berpegang teguh ya pada keputusan atau janji pada diri sendiri atau orang lain yang diwujudkan dengan sebuah tindakan. Ya, tidak hanya berkata-kata, tetapi harus diwujudkan dengan sebuah tindakan seperti itu. Maka adalah sebuah ungkapan yang mengatakan komitmen seseorang, Bapak Ibu, itu bukan dari kata-kata, dari aksi yang nyata, ya. Jadi komitmen itu bukan kata-kata saja, tetapi ya dari aksi yang nyata. Suamimu berjanji, istrimu berjanji, dan sebagainya, ya, Bapak Ibu, tidak, tetapi yang nyata, yang harus diwujudkan seperti itu. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu,
sebagai orang percaya, komitmen iman kita itu juga harus dibuktikan lewat perbuatan sehari-hari. Ya, komitmen kepada Tuhan sebagai orang percaya itu juga harus dibuktikan dalam ya perbuatan kita sehari. Yakobus 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman dikatakan, jika iman itu tidak perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Anak muda, apakah kamu senang hanya mendengar kata cinta dari orang yang mengasihimu, yang sudah berkeluarga begitu? Ya. Tanggal 28 Pak Data sudah menyampaikan tentang apa namanya? Cinta kasih. Kalau cinta itu selalu sifatnya meminta, cinta. Tapi kasih itu memberi, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, kata firman Tuhan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Kalau saudara mengaku orang Kristen, saudara tidak mau ke gereja, kekristennya dipertanyakan, ini Kristen atau tidak? Entah di gereja tidur, entah di gereja ngapain, tapi orang melihat bahwa saudara Kristen. Ya. Nah, biasanya ada beberapa alasan mengapa seorang berani untuk memulai sebuah komitmen, ya. Alasan-alasan diantaranya ia adalah sebagai sebuah rasa tanggung jawab akan diri sendiri atau terhadap orang lain. Itu alasannya, ya. Perasaannya termotivasi, ya. Munculnya sebuah keinginan dan kemauan yang kuat, dan banyak hal alasan yang kita bisa buat kenapa orang berkomitmen. Nah, dalam pembacaan hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat sebuah komitmen sebagai seorang menantu, ya, ternyata muncul ketika sementara merasakan penderitaan, ya, merasakan sebuah kepahitan sama dengan mertuanya yang bernama Naomi. Hari ini Pak Pendeta lain kali kalau ada Bapak Ibu yang melayani bisa mengupas tentang bagian ini. Tapi Pak Pendeta gak akan mengupas banyak tentang Naomi yang asalnya dari Moab. Saya tidak bicara tentang Moab, bagaimana tentang orang Moab seperti itu dengan kita, ya. Nanti di termen yang lain, ya. Tetapi inilah yang bisa kita lihat bagaimana komitmen Ruth, ya, bagaimana Naomi ini Bapak Ibu yang lebih luar biasa Bapak Ibu, komitmen untuk mengikuti Allah. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, komitmen untuk mengikuti Allah bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau percaya kepadanya. Oleh itu saya ingin mengajak hari ini dengan sebuah tadi, komitmen dalam mengikut Yesus. Ini adalah salah satu kitab perjanjian lama Bapak Ibu yang digolongkan dalam kitab seperti itu, ya. Ada latar belakang, ya, yang mengisahkan di sini Bapak Ibu. Sesuatu kita ingin disampaikan oleh kita Ruth ini mau menunjukkan kepada kita dan kepada kita bagaimana tentang keadilan dan kesetiaan Allah kepada umatnya, ya. Ruth hanya pesannya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kesetiaan Allah, Bapak Ibu, keadilan Allah, ya, dan juga bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita umatnya. Dan nanti kita akan bisa melihat bagaimana tentang pemeliharaan Allah yang sempurna
sempurna ya dalam kehidupan daripada orang percaya. Sebab itu saya ingin mengajak untuk kita merenungkan bagian ini. Kalau kita memperhatikan tadi Bapak Ibu dalam pembacaan kita, ya, di awal penjelasan ayat pertama dan ayat yang kedua, masa Raja Hakim Bapak Ibu jadi suatu bencana kelaparan yang luar biasa. Dan itu menimpa bangsa Israel. Sehingga diceritakan, sehingga keluarga ini, Elimelek bersama dengan Naomi dengan kedua anaknya, Bapak Ibu, mengadakan sebuah perjalanan di Bethlehem Yehuda, ya, untuk menuju dan menetap di Moab. Ya, sedikit Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih Moab? Kenapa sih kok Elimelek ini pergi kepada Moab? Ya. Itu yang tadi saya nggak cerita banyak tentang ini, sebenarnya ini perlu dikupas begitu ya. Saya hanya ngambil yang keteladanan saja. Ya. Kalau kita memperhatikan bangsa Moab Bapak Ibu, sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang bangsa yang ditolak, nggak boleh. Ya, bangsa ini menjadi menjadi orang pilihan Allah. Tapi kok bisa? Ya, itu saja ya. Saya tidak menjelaskan ke sana. Ini menarik sebenarnya kalau kita jelaskan ya. Saya akan menjelaskan, ingin sharing bagian pada hari ini tentang sesuatu yang saya ingin mengajak kita meneladaninya seperti itu ya. Berapa jaraknya, Bethlehem itu apa, ya, artinya apa dan sebagainya, Bapak Ibu, menarik sekali ya. Tetapi yang dikisahkan Bapak Ibu, ketika terjadi sebuah kelaparan, keluarga besar ini, Elimelek bersama Naomi dengan dua anaknya, kemudian pergi ke Moab. Sebenarnya dilarang sama Tuhan untuk pergi ke Moab, nggak boleh, ya, nggak boleh pokoknya seperti itu, ya. Bahkan punya istri, menantu orang Moab pun sebenarnya dilarang, ya. Kenapa kok dilarang? Bapak Ibu, nanti bisa kita melihatnya ya. Nah, setelah anak-anak Naomi mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka, ya, Mahlon mengambil Orpa sebagai istrinya, sedangkan Kilion mengambil Ruth sebagai istrinya. Mereka tinggal di Moab itu kurang lebih 10 tahun. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanannya, kedua menantunya Orpa dan Ruth ini akhirnya menjadi seorang janda, menjadi janda karena kedua anak dari Ruth ini itu meninggal. Ya. Akhirnya adalah suatu berita bahwa di Bethlehem itu di sana Tuhan memperhatikan orang-orang Israel ya. Bethlehem itu sebenarnya diartikan kota-kota ya, seperti itu ya. Tempat sandang pamannya sebenarnya cukup. Inilah kadang-kadang keluarga ini yang khawatir meluk begitu kan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan jangan gitu kan. Tapi karena kekuatan kita, karena kegelisahan kita, karena ketakutan kita, sehingga keluarga ini pergi ke Moab. Keluarga ini sebenarnya kaya kalau kita latar belakangnya Bapak Ibu. Ya, takut, khawatir. Nanti kalau bisa dia akan mati di Bethlehem. Sehingga dia pergi ke Moab. Ada larangan, tidak boleh. Bangsa Israel, Saul, bahkan punya menantu orang Moab. Ya, pergi. Setelah dengar Israel, dia kembali. Berkemas untuk pulang kembali ke Bethlehem, ya. Nah, suatu yang menarik Bapak Ibu, kan Naomi menantunya sementara ke Bethlehem. Kita mertuanya ini kepada Orpa dan Ruth, ya. Intinya apa? Mereka diminta supaya pulang. Kemana? Pulang kemana? Ke Moab. Ke bangsanya, ya,
Mungkin kalau dalam bahasa sana Bapak Ibu, Ruth ini Naomi bilang, kamu ngapain? Ikut aku lagi. Ya. Anakku dua-duanya sudah. Kamu ngapain? Lebih baik kamu pulang. Ya. Sampai dia, mungkin aku punya anak. Aku punya anak lagi satu, misal aku nikah, punya anak butuh waktu yang lama untuk nikah sama kamu, kurang lebih itu. Ya. Tadi menceritakan seperti itu. Bapak Ibu, Ruth menunjukkan sebuah penolakan atau minta Naomi kata pada awalnya, kami akan engkau pulang ke menantu, dua menantu berkata seperti itu. Tidak, aku tidak pulang, aku akan ikut, ya, pergi ke kamu. Naomi bilang lagi, gak usah lah nak, gak ada harapan bagi mama, ya, mama tidak akan bisa menolong untuk masa depanmu. Lebih baik kamu pergi, mama, biar mama sendiri pulang. Kamu cari masa depan yang itu dilakukan oleh mertua kepada menantunya. Apa yang terjadi Bapak dalam pembacaan tadi? Setelah mertuanya Naomi itu membujuk kedua menantunya, kemudian menantu yang bernama Orpa ini, Bapak Ibu, akhirnya dia pamit dan kembali kepada bangsanya, ya. Tapi Bapak Ibu, kepada Ruth, berkali-kali Naomi ini meyakinkan kepada Ruth untuk juga meniru Orpa untuk kembali ke bangsanya. Apa yang kita lihat di Bapak dan kisah itu? Ternyata Ruth berbeda dengan Orpa. Walaupun sudah dibujuk, dirayu oleh mertuanya, dia tidak mau tinggalkan. Dia akan tetap komitmen bersama mertuanya, ya. Dan dia komitmen, ya, kepada bangsanya. Boleh nggak Pak? Kalau kita belajar latar belakang ini, tidak boleh. Tuhan yang tidak mengizinkan orang Moab itu dengan orang Israel. Sampai nikah pun sebenarnya juga dilarang. Ya, hei anak muda, ya, dengar perintahnya Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita, jangan karena kita sudah ngotot, Tuhan, kalau nggak sama si dia, aku lebih baik mati. Ya kan? Ada seperti itu? Pokoknya kalau nggak sama dia Tuhan, aku nggak mau. Aku akan jomblo sampai aku meninggal. Iya, mantaplah komitmennya. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat dari kisah Ruth, ya. Di dalam ayat 16-17, Ruth menyatakan sebuah komitmennya, ya. Pertama, Ruth mau mengambil komitmen untuk mengikuti Naomi dengan setia kemanapun dia pergi. Kemana saja mertuaku, aku mau pergi. Hebat ya? Ruth kira-kira cantik atau tidak? Cantik? Iya. Cantik, mungkin masih jandanya masih muda, kenapa nggak kawin lagi? Kira-kira begitu kan?
Apa dikatakan Rut? Tidak. Aku akan mengikuti Naomi, ya, dengan setia kemanapun Naomi pergi. Ya. Dia mengatakan apa? Bangsamulah bangsaku. Ya. Itu artinya Bapak Ibu, Rut tidak akan pernah kembali kepada bangsa Moab. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah mula, Allahku, ya, yang menunjukkan bahwa dia siap untuk menjadi umat Allah yang setia, sebagaimana mertuanya, yaitu Naomi. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan gara-gara sesuap nasi, jangan gara-gara sebuah jabatan, jangan gara-gara kita ingin mendapatkan pasangan hidup, hak kesulunganmu dijual. Ya, Rut saja, Rut saja yang orang Moab, yang ditolak sama Tuhan, ketika suaminya meninggal, masih ikut Allah daripada Naomi. Jangan kita yang sudah menjadi Kristen, gara-gara pasangan hidup, kemudian kita pergi meninggalkan Tuhan. Di gereja waktu masih muda, menjadi singer, menjadi WL, menjadi guru sekolahan. Ketika sudah mulai mendapatkan pasangan, ketemu si Asep, ya kan? Aduh, lumayan Pak Benta. Ini apa namanya? Dia punya motor, dia punya rumah, dia begini-begini. Apa anak muda kita? Banyak Bapak Ibu itu kejadian seperti itu. Di kampung saya Bapak Ibu, hampir anak muda-muda ini sudah mulai kawin campur. Imannya bukan sesuatu yang penting kepada Tuhan. Tidak ada sebuah komitmen yang kuat. Allahku. Tidak. Sudah tergiur dengan sesuatu yang sifatnya duniawi seperti itu. Ya. Coba perhatikan Rut ini. Ya. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, anak muda, tapi kesetiaannya kepada Naomi yang turut dinyatakan ketika dia berkata-kata yang dapat memisahkan dengan mertuanya. Hanya maut. Itu hanya sebuah komitmen bagi suami istri. Ya kan? Hanya maut yang memisahkan kita. Tapi Rut berkata kepada mertuanya, hanya maut yang memisahkan kita. Akhirnya apa? Naomi capek membujuk daripada Rut, kurang lebih begitu. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke Bethlehem. Pasal 19, ayat 19, ketika mereka sampai di Bethlehem, seperti apa yang tadi Bapak Ibu, orang-orang bertanya dengan heran, apakah itu Naomi? Itu Naomi. Ketika orang selalu melihat Naomi datang, Bapak Ibu, seperti mereka senang. Kembalilah orang-orang pilihannya Allah dari bangsa kafir. Dia balik seperti itu. Panggil oleh Naomi. Naomi itu punya arti yang bagus. Ya. Tapi sayangnya, nama yang baik, Bapak Ibu, faktanya di lapangan, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit, yang penuh dengan penderitaan. Itu ketika dia ada di Moab. Sehingga ketika orang Israel menyapanya, menjumpai dengan, apakah itu Naomi?
Naomi gak senang dipanggil. Kenapa? Karena dia mau berkata, gak cocok namaku yang baik. Kenapa? Hidupku pahit, seperti kisah di Mara seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Naomi hanya bisa meratapi nasibnya dan mengeluh atas nasibnya yang dirasakan begitu malang dan pahit. Sehingga demikianlah Naomi dan Ruth tiba di ya, melanjutkan kehidupan mereka di sana, ya, bertepatan dengan permulaan musim menua jelai. Itu satu bukti sebuah pembelian Allah kepada keluarga ini. Nah, apa yang saya ingin ajarkan, apa yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu? Pelajaran apa yang kita bisa lihat di sini? Saya ingin menekankan tentang yang namanya komitmen. Pertama, komitmen yang pertama, Ruth berkomitmen ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan pahit dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara siap? Berkomitmen ketika dalam kehidupanmu diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang pahit. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur berkata, orang ini akan kelihatan aslinya kalau kita ini ada masalah. Kita akan kelihatan asli kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kesetiaan kita, kesungguhan kita, ketika kita disadarkan dengan masalah, dengan sebuah penderitaan dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara? Seringkali kita menyalahkan, menjadikan alasan tadi apa yang sedang terjadi untuk kita melanggar sebuah komitmen kita kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada siapa saja seperti itu. Ya, anak muda, Pak Pendeta mengingatkan, ketika masih kecil, kau masih orok, masih bayi, orang tuamu tidak berkata, engkau merepotkan aku. Ya? Ini menyusahkan saya, anakku ini. Tidak orang tua yang berkata seperti itu. Tidak ada pemikiran, oh aku punya anak kalau gitu asuhan. Ya? Orang tua yang normal, Bapak Ibu, dia akan memelihara, dia akan merawat anaknya sangat-sangat baik. Dia capek, gak lelah. 9 bulan kita dibawa kemana-mana sampai kita lahir. Aku sudah malas ngasuh kamu. Kemana-mana diajak. Samuel kemarin saya ajak ke Glodok, capek, dibuat dia naik ke lift, turun. Untung saya nggak bengek begitu kan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berharap ketika engkau sudah dewasa, jangan sampai engkau menitipkan orang tuamu ke pati jompo. Ya, amin. Berani komitmen seperti itu? Ajak. Kalau dulu engkau kemana-mana oleh orang, sekarang ganti. Ajak orang tuamu kemana engkau pergi, senangkan dia.
Kalau nanti dia sudah mati, sudah panggil Tuhan, engkau tidak akan selama-lamanya orang tuamu. Senangkan dia, seperti orang tuamu menyenangkan dia. Ya, inilah sebuah komitmen yang kita perlu belajar daripada kisah Rut di sini, Bapak Ibu. Walaupun situasinya sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit, Bapak Ibu. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu, pasal Amsal 3. Ujian itu tidak selalu masalah, ya. Ujian itu bisa sebuah kemakmuran. Amsal pasal 3 diberikan untuk menghadapi pencobaan. Apa di sana yang diajarkan? Ada dua pesan, Bapak Ibu, ya. Kalau engkau diberikan kemakmuran oleh Tuhan, itu juga merupakan sebuah ujian kepadamu. Kenapa? Karena kamu memenuhi sesuatu kemakmuran yang Tuhan berikan bagi dia. Ya, sudah punya mobil, punya rumah, punya ini, uangnya banyak. Ibadah, pelayanan dan sebagainya tidak ada waktu. Ya. Tapi ketika belum ada, minta jemaat, Bapak Ibu, tolong doakan kami supaya kami begini. Ada, Bapak Ibu. Seperti orang Israel, ketika engkau nanti di tanah Kanaan yang subur di sana, kemari Pak Lojinawi, apa yang Tuhan pesankan kepada orang Israel? Nanti engkau sudah makmur di sana, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Ini sebuah ujian, Bapak Ibu. Tidak hanya bicara tentang berita. Ketika engkau punya duit untuk punya sebuah jabatan, ya, ini juga bagaimana responmu. Engkau tetap setia komitmen kepada Tuhan seperti dulu. Ada jemaat yang pernah berdoa, Pak Pendeta doakan saya, minta supaya saya punya mobil. Gak mau. Saya bilang begitu. Kenapa Pak Pendeta mau? Kamu punya motor sudah ke bulan, saya bilang begitu. Sudah kemana-mana, ngaprak kemana-mana. Kalau hari Minggu ditanya, kenapa kamu ke kebaktian? Oh Pak, saya ada di sana. Ada lagi arisan di sana. Kenapa nggak datang? Ada di sana. Ini punya motor. Apalagi kalau sudah ditambahkan banyak hal sama Tuhan. Enggak. Biar kamu di sini. Nanti waktunya kamu sama Tuhan percaya, Tuhan ada waktunya kamu akan memberkati apa yang kamu mau. Kenapa Bapak? Sering kali itu tadi. Kesetiaan kita, ya, komitmen kita, Bapak Ibu, seperti apa yang dilakukan Rut. Apalagi kalau sudah sakit, sudah mau mati. Tuhan ini dibujuk-bujuk, Tuhan tolong dong sembuhkan aku. Nanti kalau aku sembuh Tuhan, aku akan melayani, aku akan rajin, ember. Ya kan, mau mati masalahnya. Kenapa gak ke gereja? Kenapa gitu Pak? Aduh Pak, sorry Pak, gak ada waktu. Gak ingat waktu dia sakit mau mati. Ini yang saya katakan, di saat yang sulit pun, di saat kesukaan Bapak Ibu, kita belajar komitmen. Yang kedua, apa yang kita teladani dari kisah Rut dan Naomi di sini? Jika kita berbicara tentang Rut, narasi yang biasanya terlintas di benak kita, Rutnya, ini menarik, ya. Juga Boaz. Anak muda yang masih baru, dengarkan, ya. Kalau kita memperhatikan kisah Rut ini, Bapak Ibu, Saudara, ternyata keguman Boaz kepada Rut muncul nya.
terhadap, ya, itu yang paling sangat-sangat Ruth tertarik, ya, yaitu tentang sebuah komitmen dan ketaatan Ruth. Anak muda di sini, mungkin laki-laki di sini sedikit, tapi ada banyak orang tua yang keliling ke sana. Ngapain? Siapa tahu ada jodoh buat kalian. Amin. Kenapa kadang-kadang kita tidak menawarkan, tidak ingin prospek kepada orang lain? Karena komitmenmu, karena ketaatmu jongkok. Kita anak-anak kita punya pasangan yang menurut dunia mungkin agak mapan seperti itu. Kita Pak Pendeta nggak berani. Nanti hari Minggu Pak Pendeta ada satu khotbah tentang sebuah perjodohan, tentang pernikahan. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah melalang buana. Ya, yang penting bagaimana kamu hidup, komitmenmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Kamu akan dipromosikan dengan banyak orang di sini. Orang tua kita nggak usah cari-cari, nggak usah minta opung. Mana opung? Mana opung? Di luar. Ya. Opung, nanti tolong ya opung, kalau di kampung ada laki yang cantik kasih. Gak usah di Hosiana ini ada perempuan yang luar biasa, aku tawarkan. Ya kan? Kalau jongkok, ini gara-gara Pak Pendeta dulu, aku disebut gitu. Ini gara-gara si ini, kita nggak mau. Melayanilah yang serius. Ya. Saudara, ini sebuah komitmen loh, pendeta seperti ini. Jangan dipikir, kita beli begini Bapak Ibu, hampir 11 juta untuk hari seperti ini. Ya. Jangan dipikir, bukan untuk gagagan seperti tidak. Sesuatu yang kita kerjakan Tuhan baik seperti itu. Ya, ini yang kita ada nih, tentang komitmennya, tentang ketaatannya. Dia itu di sini ditawarkan, wah luar biasa. Kalau melayani kesungguhannya, nggak nanginan, ya, nggak rugi. Kalau nanti punya istri seperti itu, kalau punya suami seperti itu, nggak akan rugi. Kita memprospek orang begitu gitu loh. Tapi kalau gini malas. Nah, komitmen Ruth yang diucapkan kepada Naomi pada ayat 16-17 Bapak Ibu, ternyata tidak hanya sekedar kata-kata yang disampaikan untuk menjadi dari kepada Naomi. Ya, Ruth mau berkomitmen dan mau konsisten atas tersebut, sehingga dia pun turut merasakan perlindungan, pertolongan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ruth bukan hanya pribadi yang mau berkomitmen, ya, tetapi juga pribadi yang mau konsisten dengan sebuah komitmennya. Yang dipercayakan di sini, ya. Dan gereja ini belajarlah bagaimana engkau bisa melayani dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, pelayanan kita itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Nah nanti ke depan kita mulai tata dengan bagus ya Bapak ya. Nanti ininya setiap ibadah masukkan es biar dingin. Ya. Jangan satu orang saja. Ya kan? Kenapa nggak dingin? Karena nggak ada esnya. Sudah nggak ada waktu yang masukin. Orang banyak, yuk kita ngobrol, saya Pak ambil di sini bagianmu. Oh Pak, saya mau bagian di sini, ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu nanti kelak ke depan Bapak Ibu ini menjadi mandek, itu menjadi mandek. Saya minta kepada Valen, kepada Fredrik harus dilatih, dimuridkan, ya.
Si Adit juga sama. Jangan sampai nanti kedua anak-anak kita pergi, ini anak jadi mandek. Sarana yang ada jadi mandek. Harus dimuridkan, dilatih seperti itu. Ya. Berkata-kata. Tetapi contoh seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga. Kita bisa melihat daripada mertuanya. Ya. Yaitu Naomi. Menurut akan Allah dan bangsa Israel muncul dari Naomi dan keluarganya yang berasal dari Bethlehem dan Yehuda. Naomi menjadi pribadi yang menyatakan kasih Allah dalam kehidupan keluarganya. Dan menantu yaitu Orpa dan Rut. Kepada ibu-ibu. Ya. Anda kita ibu-ibu. Ya. Bagaimana Rut ini sampai seperti itu? Itu salah satu didikan sebuah kontribusi daripada mertuanya dan ibunya. Menjadi seperti apa? Itu juga bergantung dari peranmu sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ya. Ini yang kita bisa lihat daripada Naomi juga. Ya. Naomi menjadi pribadi yang menyatakan kasih Allah dalam kehidupan keluarganya. Harap anakmu akan mengerti tentang sesuatu yang rohani. Ya. Gimana bapak mamanya nggak rohani? Ya. Sekolah minggu diantar. Di rumah diajari dengan nyanyi lagu-lagu, diperkenalkan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ikut andil, ikut peran daripada orang tua kita, ya. Bapak, ibu kepada anak-anaknya seperti itu. Ya. Kasih Naomi kepada mereka terbukti secara nyata ketika dia menyuruh mereka kembali ke bangsanya. Tidak. Kenapa sampai seperti itu? Komitmennya luar biasa. Karena didikan daripada mertuanya. Karena didikan dari ibu kepada anak-anaknya. Yuk, kita belajar praktik. Daniel, si Maria, kelak kalau kau punya anak, Tuhan kasih saya kepercayaan anak dalam rumah tangga saya. Ya, ketika nanti sudah dibawa, sudah dikasih sama Tuhan, ajar dia, latih dia untuk kenal Tuhan. Pak Pendeta, boleh nggak izin Pak Pendeta? Kenapa? Anak sekolah minggu, anakku nggak usah sekolah minggu, nanti ikut di bahasa. Kasihan Bapak Ibu, anak-anak kita yang masih kecil sudah diajari tentang seperti ini. Ruth, Naomi, gitu. Ya. Kan sesuatu yang kecil modal seperti itu. Apalagi nanti penyerahan anak, Pak ditanya, apakah kamu berjanji nanti mau ngantar sekolah minggu anak-anakmu? Ya, saya berjanji. Biasalah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu kan? Jangan dong, ya seperti itu ya. Ini yang kita bisa lihat. Ini Bapak Ibu, peran daripada mertuanya, peran daripada orang tuanya terhadap anak-anaknya. Kalau Naomi minta supaya pergi, bukan benci, tetapi benar-benar memikir masa depan daripada mantunya. Ya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang ingin saya mengajak kepada kita tentang bicara tentang komitmen hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari anak muda juga, mari kita belajar bersama-sama bahwa sikap kita sebagai orang percaya, ya, itu kita juga dapat menolong orang lain untuk mengambil komitmen untuk dan mengikuti Tuhan Allah kita ini. Ya. Mari sekali lagi, biarlah melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada setiap kita, mengajarkan kepada setiap kita dengan satu pertanyaan, satu perenungan bagi kita. Siapa banyak dari kita yang mau terus konsisten mengerjakan komitmen kita kepada Allah, komitmen kita lainnya dalam kehidupan di keluarga?
Mari kita belajar dari Rut. Sekalipun Rut berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi ia berani mengambil komitmen untuk mengikuti Allah. Bahkan setia terhadap komitmennya seperti itu. Sekali lagi, saya ingin mengajak, menegaskan kepada setiap kita. Mari kita menjadi pribadi yang berani untuk memiliki sebuah komitmen kepada Tuhan Allah. Berani untuk konsisten pada komitmen yang ada. Serta berani untuk hidup dalam terang kasih Kristus. Dengan memotivasi orang lain untuk berkomitmen mengikut bapakmu agak capek tentang engkau. Jangan dilihat sisi-sisi yang buruk. Kerinduan orang tuamu untuk engkau dengan Tuhan. Kalau engkau gak bisa nyanyi, engkau gak bisa nyanyi, Pak. Enggak. Nyanyilah sebisamu. Senang orang tuamu, mumpung dia masih hidup. Ya. Mari sekali lagi Bapak Ibu, biarlah kehadiran kita memotivasi orang lain, membawa orang lain ya untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang nyata dalam tindakan kita yang bisa dibaca, dilihat orang lain. Jangan lupa di dadamu, di belakangmu ada sebuah tulisan, aku orang Kristen, aku Kristus, aku duta Kristus. Kita seperti selebritis yang selalu lihat, oh gitu ya orang Kristen, oh orang itu gitu. Jangan terpengaruh, jangan bertanya apa pengaruh ke Tuhan, gak usah tanya. Setiap hari, secara langsung tidak langsung, kehidupanmu mewarnai akan sekeliling. Bagaimana perkataanmu, bagaimana tindakanmu, bagaimana imanmu, bagaimana kesungguhanmu, dilihat seperti itu. Mari kita tundukkan, kita berdoa bersama-sama.